Cerita novel Kaisar Penentang Langit. Selamat menyimak dan menikmati. Bab 774-776. Dalam umat manusia, berapa banyak kaisar dalam satu era? Ketika energi spiritual langit dan bumi tipis, hanya ada satu orang. Setiap orang adalah orang yang menakjubkan. Ribuan tahun yang lalu, dalam umat manusia, hanya Lin Yan yang menjadi kaisar. Selama 100.000 tahun ini, bahkan di era indah ketika energi spiritual langit dan bumi kaya, hanya dua kaisar manusia yang dapat muncul. Meskipun Wu Qi luar biasa, jika dia ingin menjadi kaisar, dia masih kekurangannya. Bahkan Lin Yan tidak dapat menjamin apakah dia masih bisa menjadi kaisar dalam kehidupan ini. Jenius, terlalu berlebihan. Sekalipun Anda memiliki bakat luar biasa, siapa yang dapat menjamin bahwa Anda akan bertahan sampai akhir? Di setiap era, ada pembunuhan tanpa akhir di antara para jenius untuk bersaing memperebutkan takhta tertinggi. Bahkan kemudian, monster, iblis, makhluk, dan ras lain akan berpartisipasi, dan itu akan menjadi pembantaian besar-besaran. Pertempuran untuk merebut kaisar merupakan pertempuran paling brutal di dunia. Orang-orang kuat di suatu zaman semuanya berjuang untuk ini. Hal ini terjadi ribuan tahun yang lalu. Belum lagi ras manusia, hal yang sama berlaku untuk ras iblis. Kaisar Agung Xuan Hai dari ras iblis mampu menyatakan dirinya sebagai kaisar, dan banyak iblis jenius yang menjadi batu loncatannya. Saudaraku, apakah kamu tidak percaya pada kekuatanku? Atau menurutmu Tian Xuan lebih berbakat dariku? Meskipun aku tidak terlihat kuat di matamu, kamu juga merasa bahwa energi spiritual langit dan bumi di sini tipis, di Lin Yan, Wu Qi He berbicara. Bahkan jika kamu benar-benar bisa berpartisipasi dalam kompetisi pedang dan tes bakat pada saat itu, kamu masih akan hancur, kata Lin Yan. Saya hanya belum melihat Tian Xuan. Setelah saya melihatnya, saya pasti akan bertarung dengannya untuk melihat siapa yang terbaik. Lin Yan menghela nafas lagi, cita-cita itu bagus, tapi kenyataan itu kejam. Mungkin kamu akan lebih baik jika membandingkannya dengan orang lain. Daftar emas bukanlah daftar kekuatan, melainkan daftar bakat. Jika Wu Qi bisa menjadi terkenal di kota Zhongling lebih awal, dia pasti bisa masuk 5 besar, atau bahkan 3 besar, dari daftar emas harapan. Tetapi saudaraku, kamu memiliki kekuatan yang begitu besar pada usiamu dan sangat mahir dalam formasi. Sayang sekali kamu belum bisa meninggalkan namamu di daftar emas. Lin Yan mengerucutkan bibirnya mendengar ini. Keesokan harinya, Wu Qi berlatih di sini. Di bawah kekayaan energi spiritual langit dan bumi, kecepatan kultivasinya sangat cepat. Selain itu, Liontin Giok penyimpanan Li Suhao dan Su Zhang memiliki banyak harta karun, dan Konggu memiliki latar belakang tertentu. Setelah hari ini, Miao Han dan Lin Yiyun juga kembali ke Paviliun Xianyin. Para tetua Paviliun Xianyin dan yang lainnya juga telah menerima berita tersebut. Kali ini daftar emas diterbitkan lebih awal, jadi mereka tidak mengatakan apapun tentang kegagalan Miao Han dan Lin Yiyun untuk meninggalkan nama mereka di daftar emas. Namun, Lin Yiyun memandang sesepuh Paviliun Xianyin dan berkata, San Hai Xianmen ke Lin Se. Petik 2. Mereka mengirim surat lagi, mendesak kami untuk membiarkan Anda pergi ke San Hai Xianmen sendirian, dan bahkan membiarkan Anda pergi ke San Hai Xianmen sendiri. Kamu menikah dengan orang bodoh itu ya? San Hai Xianmen semakin merajalela dalam beberapa tahun terakhir, dan kamu benar-benar mempermalukanku, Paviliun Xianyin, kata sesepuh Paviliun Xianyin. Di antara murid generasi muda Paviliun Xianyin, Lin Yiyun berada di urutan kedua setelah Miao Han dalam hal kekuatan dan bakat. Dia dianggap sebagai peri kedua di Paviliun Xianyin.
Tapi dia diminta untuk menikah dengan orang bodoh tak berguna dari Shanghai Xianmen yang tidak bisa berlatih. Kalau ini tersebar, bukankah akan membuat seluruh keluarga tertawa? Kota Siling. Apakah tidak ada cara lain? Lin Yiyun tampak pucat dan sedih. Aduh, Yiyun, kami telah mencoba yang terbaik. Sekte abadi Shanghai terlalu kuat. Di kota Siling ini, hampir tidak ada sekte yang dapat menandinginya. Tetua Paviliun Xianyin menghela nafas. Sekte abadi Shanghai memperoleh sejumlah harta karun di tempat terpencil ribuan tahun yang lalu, dan menciptakan banyak orang kuat dan jenius pada saat itu. Saat ini, ribuan tahun kemudian, ada banyak orang kuat dan jenius di Sekte Gunung dan Laut Abadi. Sekarang di kota Siling, siapa yang berani menjadi musuh Shanghai Xianmen? Saya khawatir jika saya melihat seseorang dari Sekte Abadi Shanghai, saya hanya dapat mengambil jalan memutar, dan saya tidak berani menyinggung salah satu dari mereka. Bahkan para tetua dari beberapa sekte besar tidak akan berani mengambil tindakan terhadap murid biasa dari Sekte Abadi Shanghai. Inilah status Shanghai Xianmen di kota Siling ini. Hampir tidak ada duanya. Mendengar ini, Lin Yiyun menghela nafas dalam-dalam di dalam hatinya. Mari kita rencanakan masalah ini lagi dan lihat apakah kita dapat menukar harta dengan orang lain. Yiyun, pikiranmu sudah kacau, yang tidak kondusif untuk berlatih. Mulai hari ini, kamu harus mulai mundur dan bermeditasi. Lihat apa maksud Shanghai Xianmen. Mereka akan melakukannya tidak mengambil tindakan terhadap Lin Ze untuk saat ini. Dan Anda harus tahu bahwa tidak ada apapun di alam surga ini yang tidak dapat diubah. Petik 2. Selama Anda memiliki kekuatan yang cukup, hukum langit dan bumi dapat diubah. Semuanya bisa berubah. Beri jalan untukmu. Lin Yiyun juga mengangguk, tetapi dia juga tahu bahwa Shanghai Xianmen sama sekali tidak peduli dengan harta karun, dan bagaimana Paviliun Xianyin bisa menukar harta itu dengan orang luar kepada mereka. Adapun kekuatan itu, Lin Yiyun mengepalkan tangan merah mudanya. Dia telah mendengar Lin Yan berkata sejak dia masih kecil, hanya dengan menjadi kuat Anda dapat menghindari perundungan. Setelah meninggalkan loteng Paviliun Xianyin, Lin Yiyun bersiap untuk mundur dan bermeditasi. Saudari Miao Han, ada sesuatu yang saya perlu bantuan Anda. Hanya dia dan Miao Han yang tersisa di sini. Jangan khawatir, jika terjadi sesuatu pada Shanghai Xianmen, saya akan segera memberi tahu Anda. Kata Miao Han, dia juga menghela nafas dalam hatinya, mengetahui bahwa Lin Yiyun adalah orang yang menyedihkan. Selama periode waktu ini, dia bertanggung jawab atas semuanya sendirian. Dan dia hanyalah seorang gadis kecil dari kerajaan terpencil. Itu dari Shanghai Xianmen kekuatan seperti itu terlalu tirani baginya. Bukan itu masalahnya. Saya ingin meminta Sister Miao Han membantu saya memperhatikan pemuda bernama Mu Yan, yang datang bersama kami. Lin Yiyun berkata. Hah? Miao Han sedikit terkejut. Yiyun, kamu tidak mungkin jatuh cinta dengan orang ini, kan? Kak, jangan terlalu banyak berpikir. Aku pokoknya, jika terjadi sesuatu padanya, tolong beritahu aku, Kak Miao Han. Tapi di kota Siling ini, tidak akan terjadi apa-apa padanya. Lin Yiyun mengatakan bahwa dia masih mengkhawatirkan Lin Yan. Di kota Siling ini, Paviliun Xianyin sangat kuat. Selama Lin Yan tidak membuat terlalu banyak suara, wajah Paviliun Xianyin akan diberikan oleh banyak kekuatan. Dia adalah Lin Yan. Menatap Lin Yiyun, Miao Han mengerutkan kening. Tidak, aku hanya penasaran. Lin Yiyun menyangkalnya. Miao Han juga mempercayainya. Gadis di depannya bahkan tidak menyembunyikan nama belakangnya dari Lin. Apalagi yang akan dia sembunyikan dari dirinya sendiri. Karena anak laki-laki itu bukan Lin Yan. Pasti Lin Yiyun yang menyukainya. Lagi pula, pria bernama Mu Yan, itu memang sangat tampan. Bahkan Miao Han menganggap,
Dia adalah pria paling tampan yang pernah dilihatnya, kan? Kawan, bagaimana dia bisa membuat keributan di sini, dan bahkan jika dia melakukan sesuatu, aku akan membantunya ketika saatnya tiba, kecuali ketika menghadapi keluarga dan kekuatan kelas 1, seperti keluarga Yin, IKEA, Shanghai Xianmen, Del, keagungan paviliun Xianyin masih sangat kuat. Kata Miao Han. Lin Yiyun juga mengangguk. Situasi saat ini di kota Siling sangat rumit, tetapi bagaimanapun juga, paviliun Xianyin adalah kekuatan kelas 1. Kecuali kalah dengan kekuatan tertentu seperti keluarga Yin, IKEA, dan Shanghai Xianmen, paviliun Xianyin tidak takut pada siapapun di kota Siling ini. Terlebih lagi, Lin Yiyun tahu bahwa Lin Yan hanyalah Bingshan yang mendengar berita itu dan akan segera pergi, jadi tidak akan terjadi apa-apa. Oleh karena itu, Lin Yiyun juga mengasingkan diri. Pada saat Lin Yiyun sedang mundur, dua orang menduduki hampir semua topik di antara seluruh generasi muda di kota Siling. Satu orang adalah Tian Xuan. Tidak ada yang tahu identitasnya, dan yang mengejutkan adalah dikatakan bahwa dia bahkan tidak pergi ke Gunung Jingang dan tidak melihat tanda Kaisar Agung sama sekali. Apakah kamu bahkan tidak memahami tanda Kaisar Agung? Apakah ini karena dia takut akan provokasi dari Long Lu, Bei Chen dan lainnya? Atau, apakah dia sudah sombong sampai batas tertentu? Tapi tidak peduli apa yang dikatakan semua orang, Tian Xuan adalah jenius nomor 1 di dunia spiritual ini. Nomor 1 di daftar emas berarti segalanya. Bahkan Wan Juetian, jenius nomor 1 mereka di kota Ling Barat, terpaksa mengasingkan diri. Apakah mungkin hanya Tian Xuan di alam spiritual ini? Menikah dengan Tian Xuan, yang hampir menjadi harapan para gadis di seluruh kota Siling dan bahkan seluruh alam spiritual. Dikatakan bahwa peri Miao Han dari kota Siling mereka juga mengatakan hal ini. Hal ini menyebabkan keributan yang lebih besar lagi. Peri Miao Han adalah wanita tercantik di paviliun Xianyin, dan dia juga merupakan 3 wanita tercantik di kota Siling kita. Bahkan saat peri Miao Han belum melepas cadarnya. Jika dia melepas cadarnya, beberapa orang akan melakukannya mengatakan bahwa dia wanita seperti itu yang dapat bersaing untuk mendapatkan gelar wanita tercantik adalah, sebenarnya dikatakan tidak layak untuk seorang istri. Petik 2. Anda berbicara tentang pemuda bernama Mu Yan tidak hanya mengatakan ini. Dia juga berkata, Wan Juetian bukanlah seorang jenius, bakatnya rata-rata. Selain Tian Xuan, tidak ada keraguan bahwa Mu Yan adalah tokoh topikal kedua. Dan ketika generasi muda membicarakannya, sesuatu menyebar sehari kemudian. 6 murid Shanghai Xianmen meninggal. Ini bukan murid biasa, 5 di antaranya, termasuk Suzan, adalah murid luar, dan Li Suhao adalah murid dari seorang tetua dan memiliki status luar biasa. Ini seperti badai besar, atau bahkan lebih seperti gelombang mengerikan, yang melanda seluruh kota Siling. Siapa yang berani membunuh murid Shanghai Xianmen? Ini sungguh gila. 20 tahun yang lalu, seorang anggota keluarga melukai murid luar dari Sekte Abadi Shanghai. Akibatnya, keluarga tersebut benar-benar musnah pada hari itu. Siapa yang tidak mengetahui tirani Shanghai Sekte Abadi, siapa yang berani melakukan ini? Petik 2. Dikatakan bahwa 6 murid Sekte Abadi Shanghai pergi ke lembah kosong dan tidak pernah kembali. Mendengar ini, semua orang terdiam. Lalu tertawa terbahak-bahak. Lembah Kong, sekte terlemah di kota Siling, pemimpin lembah Wuci bahkan dikatakan sia-sia, dan berapa banyak orang yang ada di lembah Kong. Saya khawatir beberapa tukang bahkan belum mencapai alam dewa dan manusia, bukan? Bagaimana mungkin dia bisa membunuh murid dari Sekte Abadi Shanghai? Bahkan jika mereka bisa membunuhnya, apakah mereka berani? Bahkan Sekte Abadi Shanghai menganggap ini tidak mungkin, tetapi selama penyelidikan mereka, banyak orang melihat Suzan, Li Suhao dan lainnya memasuki lembah kosong, tetapi tidak ada yang melihat mereka keluar.
Hal ini membuat banyak orang di San Xianmen juga langsung pergi ke lembah yang kosong. Di luar lembah kosong, lebih dari selusin murid Sekte Abadi Sanhai berkumpul. Itu adalah murid tertua dari Sekte Abadi Sanhai dan kakak laki-laki Li Suhao bernama Yu Zhen. Dia berusia 30 tahun dan telah mencapai alam abadi, meskipun dia tidak dianggap jenius, tapi kekuatan ini sudah luar biasa. Hah, tampaknya berbeda di sini. Sepertinya penghalang telah muncul, mencegah kita masuk. Alis selusin murid Sekte Abadi Gunung dan Laut tiba-tiba bersatu. Di depan mereka, mantan San Xianmen adalah tempat di mana mereka bisa datang dan pergi sesuka hati. Tapi hari ini, mereka tidak bisa masuk. Panggil pintunya. Semakin sering hal ini terjadi, alis Yu Zhen menjadi semakin kental. Ledakan. Pada saat ini, beberapa murid melangkah maju dan membombardir gerbang lembah kosong dengan kekuatan spiritual. Tetapi ketika kekuatannya mengenainya, ia langsung memantul, menjatuhkannya. Murid itu batuk darah saat dia berada di udara. Benar saja, ini berbeda. Tampaknya kematian Li Suhao, Su Zhan, dan junior lainnya memang ada hubungannya dengan tempat ini. Bisakah seseorang yang kuat mengambil tindakan? Token mereka seharusnya sudah habis. Ledakan. Setelah kata-kata itu jatuh, kekuatan spiritualnya juga meledak, namun tidak membombardir pintu, melainkan jatuh pada bel di luar pintu. Dentang. Bel berbunyi di seluruh lembah yang kosong, dan kemudian Yu Zhen berteriak, Sekte Abadi Sanhai ada di sini untuk berkunjung. Siapa yang ada di lembah dan tidak ingin menyambutnya? Suara ini lebih keras dari bel dan bergema di seluruh lembah kosong berhenti. Bahkan menyebar lebih jauh ke kejauhan. Suara manusia alam abadi yang kuat benar-benar memekakkan telinga. Oleh karena itu, banyak praktisi di dekatnya juga muncul dan menatap dari kejauhan. Sekte Abadi Sanhai, nadanya sangat keras, itu benar-benar membuat orang-orang menyambutmu. Seorang kultivator berbicara, tetapi suaranya lemah. Apa yang harus kamu takuti tentang Sekte Abadi Sanhai hari ini? Mereka terlalu kuat, dan mereka membuat murid-murid Sekte Abadi Sanhai menjadi sangat sombong. Namun, mereka memiliki kepercayaan diri untuk menjadi sombong. Di kota Siling ini, selain dari orang-orang seperti Tian Jifang dan Xian Yuan, siapa yang berani menyinggung mereka? Selain itu, Tian Jifang dan Xian Yuan di kota Siling tidak pernah berpartisipasi dalam pertarungan tersebut. Petik 2. Dan dikabarkan bahwa kota Siling membutuhkan waktu setengah hari untuk keluar dari gunung dan Sekte Abadi Laut. Kota Siling Xian Yuan kami tidak lagi seperti dulu. Akademi Abadi dengan begitu banyak bakat tidak dapat dibandingkan dengan Akademi Abadi di kota Dongling, kota Nanling, dan kota Beiling. Lembah kosong ini mungkin akan terjadi, dihancurkan. Saat semua orang berdiskusi, satu orang berkata, kata lelaki tua itu. Mendengar ini, banyak orang pun menghela nafas. Tidak mudah bagi lembah kosong untuk tetap eksis hingga saat ini. Semua orang tahu bahwa Sekte Abadi Gunung dan Laut menganggap lembah kosong sebagai harta karun. Jika Anda datang ke sini hari ini, Anda mungkin bisa menghancurkan lembah kosong itu sepenuhnya, bukan? Apakah menurutmu kematian keenam murid itu disebabkan oleh Konggu? Bagaimana mungkin? Bagaimana Konggu bisa memiliki kekuatan seperti itu? Menurutku sepertinya Sekte Abadi Sanhai melakukannya dengan sengaja dan menggunakan kematian para murid untuk datang ke pintu, menjebak Konggu, dan kemudian menghancurkannya dengan slogan balas dendam. Ini juga membuat semua orang mengangguk. Tapi tidak peduli bagaimana Anda menebaknya, ada satu hal yang bisa dipahami hari ini. Lembah yang kosong tidak akan ada lagi. Selamat datang. Kamu harus tenang dulu. Kekuatan omong kosong macam apa San Xianmen itu? Beraninya kamu berbicara seperti ini ke lembah kosong. Pada saat ini,
sebuah suara terdengar dari lembah kosong dan menyebar ke segala arah dalam sekejap. Terlebih lagi, suara ini mengandung kekuatan spiritual yang kuat, yang beriak hingga jarak yang sangat jauh, dan siapapun dapat mendengarnya dengan jelas. Saat ini, ekspresi semua orang berubah. Sudah ribuan tahun. Apakah ini pertama kalinya seseorang mengomentari sekte abadi Sanhai seperti ini? Orang tua yang menonton berkata, seluruh tubuhnya gemetar, jelas ketakutan. Terkejut, takjub, emosi kompleks secara bertahap menyebar ke wajah semua praktisi di dekatnya saat suara datang dari lembah kosong. Di depan gerbang lembah yang kosong, wajah Yu Zhen dan yang lainnya berubah menjadi biru dan ungu, sangat jelek. Bahkan tinju Yu Zhen mengepal erat, dan niat membunuh meledak di tubuhnya dalam sekejap. Yang mulia, apakah Anda membenci sekte abadi Sanhai kami? Yu Zhen berbicara lagi, suaranya lebih keras dan menyebar. Penghinaan, kamu hanyalah sekte abadi gunung dan laut. Kualifikasi apa yang kamu miliki untuk aku hina? Aku bahkan tidak repot-repot melihat sekte abadi gunung dan lautmu. Suara itu menyebar lagi, lebih keras dari Yu milik Zhen. Wow, patah. Pada saat ini, banyak praktisi yang tercengang. Senjata beberapa penggarap tergelincir dan jatuh ke tanah. Ini sangat mengejutkan mereka. Kamu sedang mencari kematian. Bertarunglah. Pada saat ini, para murid Sanhai Xianmen sangat marah, meledakkan kekuatan spiritual mereka, dan kemudian ingin menerobos ke dalam lembah, tetapi penghalang ini memblokir segalanya, dan bahkan jika mereka sangat marah, mereka tidak bisa masuk. Panggilan. Yu Zhen menahan amarahnya, dan kemudian berkata, jadi, dalam 2 hari terakhir, murid-murid saya Li Suhao, Suzan dan yang lainnya juga dibunuh oleh Yang Mulia. Oh, mereka dibunuh oleh saya, tapi itu mereka mencari kematian. Saya berpikir untuk membiarkan mereka bunuh diri, tetapi mereka menolak untuk hidup atau mati, jadi saya bekerja lebih keras dan membunuh mereka. Tapi jangan khawatir, pembunuhannya sangat bersih, tidak ada tulang yang tersisa, jiwa dan raga hancur. Sebuah suara datang dari lembah kosong lagi. Mendesis. Saat ini, ekspresi semua orang menjadi lebih rumit. Berapa tahun telah berlalu, tetapi ada kekuatan yang memprovokasi sekte abadi Sanhai lagi. Tidak apa-apa jika itu adalah keluarga Yin, IKEA, sekte 1000 tangan, dan kekuatan lainnya. Itu adalah sekte terlemah di kota Siling, Konggu. Siapa kamu? Bukan Wuci. Apakah kamu berani meninggalkan namamu? Kata Yu Zhen, mengetahui bahwa dia tidak bisa memasuki lembah. Mu Yan. Apa? Itu dia. Untuk sesaat, ekspresi semua orang menjadi sangat menarik. Mereka juga mengira orang ini adalah orang yang alami. Ternyata, itu Mu Yan. Banyak orang telah mendengar nama ini. Harus dikatakan bahwa hanya dalam 2 hari, reputasi Mu Yan sama populernya dengan Tian Xuan, dan seluruh kota Siling menjadi populer. Hampir semua generasi muda mengetahuinya. Tapi itu hanya lelucon. Banyak orang juga yang menertawakan bergabungnya Mu Yan dengan Konggu, yang akhirnya membuat Konggu tidak lagi menjadi sekte yang beranggotakan 1 orang. Semua orang kaget sekarang. Mu Yan ini, hal pertama yang dia lakukan ketika bergabung dengan Lembah Kong, membunuh 6 murid sekte abadi gunung dan laut. Dan, kamu masih mengucapkan kata-kata seperti itu. Ini, Mu Yan, aku sudah lama mencarimu, tapi Yin Jing terluka olehmu. Hari ini aku akan memotongmu menjadi beberapa bagian. Hal ini mengejutkan banyak orang. Mengapa seseorang tiba-tiba muncul? Sepertinya dia ingin membalas dendam. Semua orang melihat sekeliling dan tiba-tiba melihat sesosok tubuh muda. Yi Chun Seng dari IKEA adalah seorang pemuda jenius, dan dia sepertinya bertunangan dengan Yin Jing dari keluarga Yin, kan? Petik 2. Apa yang dia maksud? Mu Yan ini, menyakiti Yin Jing. Oh, aku terluka, jadi kenapa?
kamu ingin membalas dendam. Haha, kamu belum memenuhi syarat. Lin Yan berbicara lagi. Puff. Dengarkan suara ini dengar, semua orang kaget. Orang macam apa ini? Kamu gila. Dan jawaban ini sungguh menyakitkan dan dibenarkan. Apakah dia tahu siapa yang dia sakiti hari ini? Orang ini, agak nakal. Orang tua yang menonton itu berpikir lama dan tidak bisa memikirkan bagaimana menggambarkan Lin Yan, jadi dia hanya bisa mengatakan ini. Tahukah kamu siapa saya? Saya Yi Chun Seng dari IKEA. Saat ini, Yi Chun Seng mengumumkan latar belakang keluarganya dengan aura garang dalam kata-katanya. Aku belum pernah mendengar kamu berbicara tentang dua keluarga. Keluar dari sini. Mereka semua adalah sekelompok kucing dan anjing. Ini benar-benar mempengaruhi suasana hatiku, teriak Lin Yan. Panggilan. Saat ini, Yi Chun sangat marah, tetapi seperti murid San Haixianmen, dia tidak bisa memasuki lembah tidak peduli betapa marahnya dia. Di luar, para penggarap yang menyaksikan tidak lagi tahu harus berkata apa. Mu Yan ini lebih dari sekedar biao. Semua orang tahu bahwa dia bukan dari kota Siling. Dia bukan dari kota Zhongling, dia bahkan bergabung dari lembah Konggu, dia bukanlah orang dengan latar belakang apapun. Tapi apakah orang seperti itu benar-benar melakukan hal seperti itu dalam 2 hari? Mengatakan bahwa Peri Miaohan tidak layak menjadi istrinya. Mengatakan bahwa Wan Juetian bukanlah seorang jenius. Lupakan saja, dia juga membunuh 6 murid San Haixianmen, tapi sekarang, sepertinya dia juga menyakiti Yin Jing, putri tertua, dari keluarga Yin, dan tidak hanya apakah Anda membenci San Haixianmen, apalagi IKEA. Sebagai manusia, bisakah dia begitu gila? Bingung, semua orang bingung. Dalam 2 hari, hampir semua kekuatan besar di kota Siling tersinggung. Apakah ini pertama kalinya selama bertahun-tahun di kota Siling? Aku harap kamu masih keras kepala lain kali. Teriak Yu Zhen, lalu berbalik dan membawa orang-orang pergi. Tunggu. Pada saat ini, sebuah suara keluar dari lembah kosong lagi. Kamu menyesal sekarang, sudah terlambat, Sekte Abadi Sanhaiku. Yu Zhen mencibir. Aku hanya ingin mengingatkanmu bahwa jika bukan karena Konggu, San Haixianmen akan menjadi abu oleh iblis ribuan tahun yang lalu, kan? Konggu tidak meminta San Haixianmen untuk membalas kebaikanmu, tapi jangan pergi juga jauh. Jika Anda terus berkomplot melawan Sekte Abadi Sanhai, bukan hanya 6 murid yang akan mati. Saya, Mu Yan, telah mengatakan ini. Jika Sekte Abadi Sanhai tidak bertobat, maka tidak perlu Sekte Abadi Sanhai ada. Di lembah kosong, suara itu keluar. Hal ini membuat banyak orang merasa mati rasa. Ini tidak lagi memprovokasi Sekte Abadi Sanhai, ini mengancam Sekte Abadi Sanhai. Kuncinya, siapapun bisa merasakan aura dari suara ini. Setengah langkah untuk mencapai level alam abadi, bukan? Seorang kultivator muda yang bahkan bukan makhluk abadi, mengancam kekuatan paling kuat di kota Siling. Ini sungguh tidak terbayangkan bagi mereka. Namun banyak orang juga yang menghela nafas. Mereka juga tahu mengapa murid-murid Sekte Abadi Sanhai dibunuh, dan pada saat yang sama mereka menghela nafas. Kemuliaan lembah kosong ribuan tahun yang lalu 10 kali lebih kuat daripada Sekte Abadi Sanhai saat ini. Kekuatan seperti itu rela mati demi umat manusia di kota Siling. Sungguh menyedihkan jika generasi mendatang diperlakukan seperti ini. Tapi, bukankah Tian Gen Realm itu seperti itu? San Haixianmen dapat melakukan apapun yang mereka inginkan. Jika seseorang benar-benar memiliki kekuatan untuk menghancurkannya, San Haixianmen tidak akan ada dan menjadi lebih kuat hari ini. Aku sudah menuliskan ini, Yu Zhen berkata dengan dingin. Kemudian tanpa mengucapkan sepatah kata pun, dia pergi bersama para murid dari Sekte Abadi Sanhai. Tepat setelah mereka pergi, suara di lembah kosong terdengar lagi, gerbang abadi Sanhai telah hilang.
Anda, orang dari IKEA yang belum pernah saya dengar, masih di sini. Apakah Anda menunggu saya mengundang Anda ke sana? Teh. Hah. Yi Chun-seng juga mendengus dan segera meninggalkan tempat masalah. Ketika dia pergi, para penggarap yang sedang menonton melihat lebih dalam ke lembah kosong dan sangat terkejut. Kota Siling ini mungkin sangat ramai.